Selamat pagi dan selamat bertemu kembali kita pada topik trigonometri tentang sudut rangkap lanjutan. Yang pertama, untuk sinus. Langsung kita ambil contohnya ya. Nomor 1, tentukan rumus dari 1 sin 2x, 1-2 sin 4x, 1-3 sin 6x. Maka kita jawab. Sin 2x sama dengan, kita uraikan, sin x tambah x dalam kurung. X yang pertama ini misalkan alfa, x yang kedua misalkan beta. Maka rumus sin alfa tambah beta, sin cos tambah cosin kan? Berarti sin x kali cos x tambah cos x kali sin x. Sama dengan, berarti 2 kali sin x kali cos x. Yang kedua, sin 4x sama dengan, sin kita uraikan, 2x tambah 2x, sama konteksnya. 2x misal alfa, 2x misal beta. Maka rumusnya sin 2x kali cos 2x tambah cos 2x kali sin 2x. Hasilnya 2 kali sin 2x kali cos 2x. Lalu yang ketiga, sin 6x sama dengan sin, kita uraikan 3x tambah 3x. Ambil ini alfa, ambil ini beta. Maka sama dengan sin 3x kali cos 3x tambah cos 3x kali sin 3x. Sama dengan 2 kali sin 3x kali cos 3x. Maka kita ambil kesimpulan dari poin 1, 2, 3. Oke, sin 2x sama dengan 2 kali sin x kali cos x. Sin 4x sama dengan 2 kali sin 2x kali cos 2x. Sin 6x sama dengan 2 kali sin 3x kali cos 3x. Berarti sin 20x sama dengan, berarti yang ini tadi 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Berarti 20 bagi 2, 10. Berarti sin 20x sama dengan 2 kali sin 10x kali 10 cos 10x. Lalu sin 3x sama dengan 2 kali sin 3 per 2x kali cos 3 per 2x. Maka sin x sama dengan 2 kali sin setengah x kali cos setengah x. Maka dari kesimpulan kita ini, kita ambillah rumus umum sin ax sama dengan 2 kali sin setengah ax kali cos setengah ax. Kita lanjutkan untuk yang kedua, untuk kosinus. Sama dengan yang pertama, tentukan rumus dari cos 2x, cos 4x, cos 8x. Oke, cos 2x sama dengan cos, uraikan, x tambah x. Misal alfa, misal beta. Rumus cos alfa tambah beta sama dengan cos kali cos, karena tambah kurang sin kali sin. Berarti cos x kali cos x kurang sin x kali sin x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Inilah rumus pertama untuk cos 2x. Waktu kelas 1 sudah kita kenal rumus. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Ada 2 lagi rumusnya kan? Cos kuadrat X sama dengan 1 kurang sin kuadrat X. Sin kuadrat X sama dengan 1 kurang cos kuadrat X. Maka yang rumus pertama ini kita ganti satu-satu. Cos kuadrat X kurang, buka kurung. Kita ganti sin kuadrat X. 1 kurang cos kuadrat X. Berarti cos kuadrat X kurang 1 kurang kali kurang, berarti tambah cos kuadrat X. Kita jumlahkan, berarti 2 cos kuadrat X kurang 1. Itulah rumus yang kedua. Lalu yang ini tadi, sin kuadrat X kita ganti. Sekarang cos kuadrat X kita ganti, sedangkan sin kuadrat X tetap. Berarti cos kuadrat X tadi rumusnya 1 kurang sin kuadrat X kurang sin kuadrat X. Berarti 1 kurang 2 sin kuadrat X. Maka rumus cos 2x ada 3. Yang pertama, cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Dan kedua, 2 cos kuadrat x kurang 1. Yang ketiga, 1 kurang 2 sin kuadrat x. Lalu, cos 4x sama dengan cos, uraikan, 2x tambah 2x. Misal alfa, misal beta. Berarti cos 2x kali cos 2x kurang sin 2x kali sin 2x. Maka cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Rumus pertama. Pengembangan rumus ini tadi kan, cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Berarti cos kuadrat 2x tambah sin kuadrat 2x sama dengan 1.
Ada juga nanti dua anaknya kan, cabang rumusnya. Dibikinlah seterusnya. Kita ganti juga lah ke sini, seperti rumus nomor 1 tadi. Maka dapatlah nanti rumus bentuk yang kedua, cos 4x sama dengan 2 cos kuadrat 2x kurang 1. Lalu rumus yang ketiga sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Jadi cos 4x ada 3 model rumusnya kan. Yang pertama cos kuadrat 2x kurang sin kuadrat 2x. Yang kedua 2 cos kuadrat 2x kurang 1. Yang ketiga 1 kurang 2 sin kuadrat 2x. Lalu yang ketiga, cos 8x sama dengan cos, uraikan 4x tambah 4x. Misal alfa, misal beta. Maka cos 4x kali cos 4x kurang sin 4x kali sin 4x sama dengan cos kuadrat 4x kurang sin kuadrat 4x. Oke, model yang kedua, cos 8x, sama tadi kan caranya, kita gantilah sin kuadrat 4x. Berarti cos kuadrat 4x kurang, buka kurung, 1 kurang cos kuadrat 4x. Berarti cos kuadrat 4x kurang 1 tambah cos kuadrat 4x. Maka hasilnya 2 cos kuadrat 4x kurang 1. Atau ini tadi sin kuadrat 4x diganti, sekarang cos kuadrat 4x diganti. Yang ini tetap ya. Maka hasilnya nanti 1 kurang 2 sin kuadrat 4x. Maka kesimpulan, cos 2x ada tadi 3 rumus. Ini perhatikan ya. Cos 4x, ini juga hasilnya kan. Cos 8x, ini juga hasilnya kan. Berarti kalau 8 bagi 2 sudutnya. Maka cos x sama dengan rumusnya cos kuadrat setengah x kurang sin kuadrat setengah x. Atau 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x. Atau 2 cos kuadrat setengah x kurang 1. Berarti contoh lain, cos 3 per 2x sama dengan cos kuadrat 3 per 4x kurang sin kuadrat 3 per 4x. Sudutnya dibagi 2 atau kali setengah langsung kan. Maka mulai kedua sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 3 per 4x. Atau lagi 2 cos kuadrat 3 per 4x kurang 1. Maka rumus umumnya adalah, jadi rumus umum cos AX sama dengan cos kuadrat setengah AX kurang sin kuadrat setengah AX. Atau 1 kurang 2 sin kuadrat setengah AX. Atau lagi 2 cos kuadrat setengah AX kurang 1. Nah, itulah untuk cos. Lanjut kita yang ketiga untuk tangen. Tentukan rumus dari pertama tangen 2X sama berapa, lalu tangen 4X yang berapa, tangen 6X yang berapa. Oke, sama konsepnya. Nah, untuk tangen ini bisa 2 model rumusnya. Yang pertama, tangen 2X sama dengan sin 2X per cos 2X. Oke, terserah. Bisa kita ganti tadi kan, rumus sin 2X sudah ada. Cos 2X sudah ada, boleh. Atau kita gunakan rumus yang tadi. Jumlah kita buatkan. Tangen 2X sama dengan tangen X tambah X. Ini alfa, ini beta. Berarti sama dengan tangen X tambah tangen X per 1 kurang tangen X kali tangen X. Kita ingat rumus tangen alfa tambah beta kan? Maka sama dengan 2 kali tangen X per 1 kurang tangen kuadrat X. Itulah rumus tangen 2X. Lalu tangen 4X sama dengan tangen, uraikan 2X tambah 2X. Ini alfa, ini beta. Sama dengan tangen 2X tambah tangen 2X per 1 kurang tangen 2X kali tangen 2X. Sama dengan 2 kali tangen 2X per 1 kurang tangen kuadrat 2X. Oke, yang ketiga, tangen 6X. Kita jabarkan. Tangen 3X tambah 3X. Ini alfa, ini beta. Berarti sama dengan tangen 3X tambah tangen 3X per 1 kurang tangen 3X kali tangen 3X. Berarti sama dengan 2 kali tangen 3X per 1 kurang tangen kuadrat 3X. Kesimpulan, pertama, tangen 2X sama dengan, berarti bagi 2 sudutnya, kan? Jadi 1. 2 kali tangen X per 1 kurang tangen kuadrat X. Tangen 4X sama dengan 2 kali tangen 2X per 1 kurang tangen kuadrat 2X. Tangen 6X sama dengan 2 kali tangen 3X per 1 kurang tangen kuadrat 3X. Maka tangen 12X sama dengan 2 kali tangen 6X per 1 kurang tangen kuadrat 6X. Tangen 5X sama dengan 2 kali tangen 5 per 2X per 1 kurang tangen kuadrat 5 per 2X. Jadi dari kesimpulan ini kita ambillah rumus umumnya. Tangen AX sama dengan 2 kali tangen setengah AX
per 1 kurang tangen kuadrat setengah AX. Nah, untuk mendalami rumus-rumus tadi, kita ambillah contoh soal. Yang pertama, diketahui sin A sama dengan 3/5, sudut A lancip. Tentukan nilai dari sin 2A berapa, cos 2A berapa, tangen 2A berapa. Ya, karena sudut A lancip, berarti kuadran pertama. Kita gambarkanlah segitiga siku-siku kan, berarti sin temin tegak 3 miring 5. Kita hitung lagi kan menurut dalil Pythagoras. Berarti akar dari 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Berarti akar dari 16, 4. Jadi sin A 3/5 sin temin. Cos A kodamin datar per miring 4/5. Tangen A tangen takeda tegak per datar 3/4. Maka sin 2A tadi rumusnya 2 kali sin A kali cos A. Sama dengan, ya kita kalikanlah. 2 kali 3/5 kali 4/5 sama dengan 24/25. Cos 2A sama dengan, kita pilih satu rumus. Karena ada 3 rumus tadi kan. 1 kurang 2 sin kuadrat A. Berarti 1 kurang 2 kali 3/5 dalam kurung kuadrat. Kita hitung, maka dapatlah hasilnya 7/25. Lalu tangen 2A. Tangen 2 sama dengan sin 2A per cos 2A. Karena di atas tadi sudah ada sin 2A nilainya. Cos 2 sudah ada. Langsung aja kita buat. Maka hasilnya 24/27. Atau rumus yang tadi. Tangen 2A sama dengan 2 kali tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Tadi dari atas tadi kan tangen A-nya 3/4. Kita gantilah 2 kali 3/4 per 1 kurang 3/4 kuadrat sama dengan 6/4 dibagi 1 kurang 9/16. Kita hitung, maka hasil akhir 24/27. Sama hasilnya kan. Lalu contoh kedua. Diketahui sin A kurang cos A sama dengan P. Ditanya nilai sin 2A berapa. Oke, kita jawab dari apa yang kita ketahui. Sin A kurang cos A sama dengan P. Kedua ruas kita kuadratkan. Sin A kurang cos A dalam kurung kuadrat sama dengan P kuadrat. Ingat rumus A kurang B dalam kurung kuadrat. Berarti sin kuadrat A kurang 2 kali sin A kali cos A tambah cos kuadrat A sama dengan P kuadrat. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A hasilnya 1. Berarti 1 kurang P kuadrat sama dengan pindah ruas ke kanan ini kan 2 sin A cos A. Tadi apa rumus 2 kali sin A cos A? Yaitu sin 2A. Maka nilai sin 2A sama dengan 1 kurang P kuadrat. Ya, contoh yang ketiga. Tunjukkan bahwa cos X kali dalam kurung 1 kurang cos 2X sama dengan sin X kali sin 2X. Jadi ini membuktikan. Berarti ruas kiri ke ruas kanan atau kanan ke kiri. Nah, sekarang ruas kiri kita kerjakan. Cos X dalam kurung 1 kurang cos 2X. Berarti cos X kurung siku 1 kurang, buka kurung. Rumus cos 2X 1 kurang 2 sin kuadrat X. Oke. Cos X dalam kurung 1 kita kalikan kurang 1 tambah 2 kali sin kuadrat X. Oke, cos X buka kurung. Ini sudah 0 kan? Tinggallah 2 sin kuadrat X. Jadi kita kalikan ke dalam. 2 kali cos X kali sin kuadrat X. Kita jabarkan 2 kali cos X kali sin X kali sin X. Berarti kita susunkan 2 kali sin X kali cos X kali sin X. 2 kali sin X kali cos X itu adalah rumus dari sin 2X kali sin X. Berarti di ruas kanan sin X kali sin 2X terbukti. Lalu contoh keempat. Ubahlah dalam bentuk tunggal dari 4 kali sin kuadrat 2X kurang 2 sama berapa? Oke, kita uraikan ini kan. 4 kali sin kuadrat 2X kurang 2 sama dengan, kita keluarkan min 2. Dari sini keluar min 2. Min 2 kali, berarti min 2 sin kuadrat 2X tambah 1. Min 2 kali min 2 kan 4. Oke, sama dengan min 2. Kita rokerkan susunannya. 1 kurang 2 sin kuadrat 2X. Sama dengan min 2. 1 kurang 2 sin kuadrat 2X itu adalah rumus dari cos 4X. Maka 4 kali sin kuadrat 2X kurang 2 sama dengan min 2 kali cos 4X. Ya, untuk contoh nomor 5 kita jawab bersama-sama. Diketahui sin A 4/5. Cos B sama dengan 12/13. Sudut A dan B lancip. Ditanya nilai dari pertama sin buka kurung 2A tambah B dalam kurung. Kedua cos A kurang 2B dalam kurung. Ketiga tangen
2A kurang B dalam kurung. Nah, untuk membantu kita, karena sudut A dan B lancip, kita buatkanlah dulu di kuadran pertama. Berarti sudut A. Sin temin 4, 5. Berarti dari Pitagoras kan? Berarti 25 kurang 16, 9, akar 9. 3 ini kan? Lalu kita susunlah dulu. Sin A 4/5. Cos A 3/5. Tangen A 4/3. Lalu kita buat lagi satu lagi. Sudut B. Lancip kuadran pertama. Cos datar 12, 13. Berarti ini mencari ini. Berarti 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 169 dikurang 144. Berarti 25. Akar 25. 5 ini kan. Berarti sin B tegak per miring. Cos B kodamin datar per miring. Itu kan. Tangen B tegak per datar. Maka jawab yang pertama. Kita jawab di sini kan. Sin 2A tambah B. Berarti ini alfa, ini beta. Sin cos tambah kosin. Berarti sin 2A kali cos B tambah cos 2A kali sin B. Nah, sin 2A rumusnya 2 kali sin A kali cos A kali cos B. Itu kan? Tambah cos 2A. Ada 3 rumus. Kita pilihlah salah satunya. Misalnya, berarti 1 kurang 2 sin kuadrat A dalam kurung kali sin B. Maka, karena sudah komponennya dalam bentuk satu satuan, maka kita gantilah dengan komponen tadi. 2 kali sin A 4/5 kali cos A 3/5 kali cos B 12/13 tambah 1 kurang 2 dalam kurung sin kuadrat A 4/5 kuadrat kali sin B 5/13. Nah, karena ini kali, kita kalikanlah kan. 8 kali 3 kali 12 per berarti 25 kali 13 tambah 1 kurang 2 kali kita kotakkan dulu 16/25 kali 5/13 berarti 24 kali 12 per 25 kali 13 itu kan 10 tambah 3. Nah, tambah 1 kurang 32. 2 kali 16. 32 kan? Per 25. Kali 5/13. Sama modelnya. 24 kali 10 tambah 2. Per 25 kali 10. 250. Tambah 25 kali 3. 75. Samakan penyebut. 25 kurang 32 per 25 kali 5/13. Berarti 24 kali 10, 240 kan? Ditambah 48 per, jumlahkan ini, 5 dari satuan, 2, 3. Ini 25 kurang 32. 5 berarti min. Berarti 32 kurang 25 lah. Berarti min 17 ya. Pasnya itu 12 kurang 5. 7. Berarti min 7 ya. Min 7 lah. Per 25 kali 5/13. Berarti ini 8. Berarti 288 per 325. Dikurang 35 per, sama hasilnya kan? 325. Berarti 288 dikurang 35. Dari belakang kita. 8 kurang 5. 3. 8 kurang 3. 5. 2. Per
325. Nah, jadi nilai dari sin 2A tambah B sama dengan hasilnya inilah 253 per 325. Jadi nanti untuk pertanyaan kedua, cos A kurang 2B dalam kurung dan tangen 2A kurang B dalam kurung, Anda cari sendiri. Jadi sudah bisa kan untuk lebih memperdalamnya sebagai latihannya. Oke. Baik, untuk sebagai soal latihan dan sekaligus sebagai tugas dari buku Matematika ESPS halaman 42 bagian B ya, nomor 1 sampai dengan 5. Jadi ini nanti sebagai nilai tugas dikumpulkan hari Kamis tanggal 27 bulan 8 tahun 2020 ya. Paling lambat Bapak terima nanti pukul 18 WIB, berarti jam 6 sore hari Kamis tanggal 27 bulan 8 tahun 2020 ya. Nanti buatkan dalam PDF, nanti akan Bapak kirimkan nanti bentuk formulirnya. Nah, sekian dan terima kasih.